Pemirsa, sudah tepatkah umroh diberangkatkan di saat pandemi Omikron mulai merebak? Telah bergabung bersama kami anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi PKS, Iskan Kolbalubis, dan Ketua Umum Ampuri, Firman Nur. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ke Pak Firman terlebih dahulu. Pak Firman, Anda disebutkan saat ini sudah ada di Mekah ya, betul demikian Pak Firman? Betul Pak, betul, kami sudah ada di Mekah sekitar 2 hari. Bagaimana keadaan, baik-baik saja di sana? Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala semenjak dibukanya kesempatan umroh kembali kepada bangsa Indonesia oleh Saudi Arabia mulai 8 Desember yang lalu, tepat hari ini 8 Januari setelah 1 bulan, tim pertama rombongan jamaah umroh asal Indonesia diberangkatkan. Ini sebuah kesyukuran bagi kita, sebuah kenikmatan besar karena satu hal yang hampir 2 tahun tidak bisa kita laksanakan dan Allah telah bukakan kepada kita. Walaupun kemarin kita mulai dengan tim advance dari lintas asosiasi, kemudian Ampuri memberangkatkan tim uji coba perdananya dari unsur pimpinan tanggal 30 Desember melalui pesawat Saudi Airlines menuju Jeddah. Kemudian tim kedua kami berangkatkan kembali pada tanggal 31 Desember melalui menggunakan pesawat Etihad dan transit di Abu Dhabi, lanjut masuknya ke Madinah. Semua tim ini saat ini berkumpul di Mekah dan kami melakukan uji coba pelaksanaan ibadah umrah, dan semua perkembangan kami dapat dalam proses uji coba ini selalu kami update kepada pemerintah. Dan alhamdulillah kesan pertama yang kami dapatkan dari perjalanan uji coba, dan saya pribadi langsung memimpin rombongan ini, adalah yang pertama, Saudi Arabia betul-betul menunggu kedatangan jamaah asal Indonesia. Ya. Bukan hanya di level negara, tapi di level pelaku usaha aja juga, Masya Allah. Kedatangan ini disambut dengan meriah oleh mereka. Baik. Satu hal lagi yang kami dapatkan, prosesnya sangat dimudahkan. Jadi beberapa hal yang selama ini selalu menjadi kendala, rupanya sekarang sangat mudah dan sangat cepat. Baik, kalau kita dengarkan statement dari Pak Firman dengan wajah sumringah, kita mendapatkan satu pesan dan kesan tentu saja bahwa karantina yang sedang dijalani saat ini menyenangkan. Betul demikian, apa yang berubah dengan kondisi saat ini Omikron sedang merajalela di muka dunia? Iya, yang kami rasakan adalah kita sebagai tamu masuk ke sebuah negara mengikuti ketentuan yang ada, dan sebagaimana amanat daripada Menteri Agama dan juga Dirjen PAU bahwa sesungguhnya kita adalah bagian daripada duta bangsa untuk menjaga harumnya bangsa kita di mata internasional. Sedangkan Saudi Arabia, Mekah dan Madinah adalah dunia Islam. Kita adalah duta bangsa depan dunia Islam. Jadi komitmen kami selaku penyelenggara adalah akan mengikuti semua prosedur dan ketentuan yang mereka tetapkan dengan secara sebaik-baiknya. Sehingga ini akan memudahkan kita. Jadi yang kunci utamanya adalah kedisiplinan mengikuti ketentuan. Itu yang paling penting. Dan selama ini alhamdulillah tim uji coba dapat sukses menjalankan semua proses perjalanannya. Bahkan tim advance pertama sudah kembali ke tanah air dan hasilnya semuanya dalam kondisi baik dan sehat. Oke, barangkali yang kita butuhkan adalah informasi ketika tiba pertama kali di sana, barangkali ada mekanisme yang berubah dengan kondisi pandemi yang saat ini kembali dihantam oleh Omikron. Bagaimana tahapan-tahapan yang ingin disampaikan oleh Pak Firman, mulai dari karantina di hotel dan lain sebagainya? Ya, semua ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintahan Saudi Arabia itu sebuah hal yang sudah terbuka dan disampaikan cukup luas. Bahkan kita di tanah air juga mengetahui bahwasanya memang harus ada karantina pada saat kita tiba di Saudi Arabia. Nah, ini yang paling penting bagi kita adalah prosedur yang mereka tetapkan itu adalah ketat dalam menjalankan prokes, namun kesan nyamannya tetap ada. Contoh yang pertama adalah karena semuanya sudah diberlakukan secara sistematis melalui aplikasi, kita ketika mengajukan visa, vaksinasi kita declare dalam proses pengajuan visa. Kemudian sebelum terbang, H-1, kita dikarantina 1 hari untuk dilakukan screening kesehatan, dilakukan PCR,
ya, hasil PCR yang laboratorium yang ditentukan itu juga sudah ditunjuk oleh Kedutaan Besar Saudi Arabia di Indonesia. Ada 3 laboratorium tertentu. Ini akan menjadi rujukan standar mereka. Kemudian kita check-in pesawat, kita terbang sekitar 9 jam. Tiba kita waktu itu rombongan kami tiba di Jeddah. Ketika kami sampai keluar pesawat menuju imigrasi, yang hanya mereka periksa adalah vaksinasi kita, PCR kita negatif dan dari laboratorium yang mereka rekomendasikan. Tidak ada lagi pengecekan vaksinasinya apa. Maksud saya PCR ya. Vaksinasinya sudah otomatis by system, tidak dicek. Proses imigrasi tidak lebih dari 5 menit. Kemudian pengambilan barang begitu cepat, mereka punya target. Pertemuan kami terakhir dengan jajaran Kementerian Haji di Bandara Madinah kemarin, mereka punya SOP 1 jam semenjak jamaah landing di pesawatnya landing, mereka punya kewajiban dalam 1 jam jamaah tersebut sudah menyelesaikan semua prosedur pemeriksaan, imigrasi, pengambilan bagasi dan sudah berada di bis. Ini suatu kemudahan. Jadi kesan prokes tetap ada, perlu kita lakukan, namun tidak ada kesan menyulitkan. Itu yang paling penting. Dan selalu dibuat bagaimana soal PCR di Kerajaan Arab Saudi itu masih dilakukan setibanya di hotel? Iya, ketika kita karantina, kita diwajibkan 2 kali PCR. PCR pertama 24 jam setelah kita tiba di hotel. PCR kedua 20 jam sebelum kita keluar atau 24 jam sebelum kita keluar dari hotel. Untuk di akhir masa total berapa lama harus berada di hotel, Pak Firman? Rombongan kami selama 5 hari berada di hotel karantina. Oke, setelahnya barulah dimulai semua tata ibadah. Nah, untuk ibadah umroh sendiri ada yang berubah tidak menyesuaikan keadaan atau tetap sama? Rombongan kami dimulai dari perjalanan setelah selesai karantina, kami memulai langsung ke Madinah. Kegiatan di Madinah alhamdulillah tertata rapi. Aplikasi yang perlu kita diakses oleh seluruh jamaah adalah aplikasi Tawakkalna, yang itu kalau di Indonesia namanya aplikasi Peduli Lindungi. Tapi data kita sudah otomatis karena ketika kita mengajukan visa, itu data kita sudah bisa masuk dalam aplikasi Tawakkalna tersebut. Nah, kegiatan kita itu selalu yang dicek oleh mereka, baik menuju ke masjid atau ke tempat-tempat lain. Tapi yang menarik adalah karena ini kan berbasis IT, teknologi handphone yang perlu dengan kemampuan pengetahuan tentang menggunakan handphone dengan baik. Tapi Saudi negara yang selalu memberikan solusi-solusi karena mereka menyadari bahwa dari unsur rombongan yang datang dari manapun negaranya, ada orang-orang yang mungkin sudah sepuh, tidak memahami teknologi telepon lain sebagainya. Mereka cukup dengan tetap cara manual diberlakukan tetap ID card, gelang, ID card ini bisa mewakili untuk akses kita masuk ke tempat-tempat tersebut. Namun untuk kegiatan yang sifatnya khusus, contohnya beribadah di Raudhah, mereka perlu ada izin khusus tasrih yang diberikan oleh muasasah kita masing-masing. Nah, begitu juga pada saat kita tiba di Makkah Al-Mukarramah dan kami semuanya sudah tiba, begitu juga kegiatan sholat 5 waktu tidak ada masalah. Mudah sekali terbuka asal kita betul-betul jamaah dengan ID yang sudah diberikan itu ditunjukkan ke petugas penjaga. Namun untuk umroh tetap harus sesuai jadwal dan ada izin khusus. Nah, ini yang paling penting yang kita dapatkan, bahwanya semua berjalan dengan baik dan mudah. Satu hal persepsi yang perlu kita pahami juga adalah memang mau tidak mau kondisi Omikron di Saudi Arabia sekarang bukan Omikron, COVID cukup meningkat di Saudi Arabia. Tapi Saudi Arabia tetap pada komitmen bahwasanya menjaga keselamatan dan kesehatan jamaah itu prioritas utama. Nah, mereka melakukan antisipasi, prokes yang ketat tadi tetap berjalan, namun dalam kondisi nyaman dilaksanakan dan tidak ada ketentuan-ketentuan baru, kecuali hanya yang berubah adalah per akhir Desember kemarin mereka melakukan kembali pengetatan dalam prokes kesehatan yang sebelumnya mereka sudah normal dengan tanpa masker di daerah terbuka. Sekarang kita diwajibkan untuk menggunakan masker di semua tempat. Penting. Yang kedua adalah jarak sholat sekarang sudah mulai dijauhkan kembali. Tidak sebagian sebelumnya yang pernah kita dengar, kembali rapat normal sama sekali, sekarang jarak sholat sudah ada. Intinya apa? Insya Allah walaupun ada peningkatan, tapi prokes yang ketat yang dilakukan, kemudian kedisiplinan kita selaku jamaah menjalankan semua prokes tersebut, insya Allah target utama adalah kita beribadah dapat beribadah dengan khusyuk. Yang kedua adalah kita punya tetap terlindungi dengan baik dan pulang insya Allah dalam kondisi selamat dan sehat. Iya, Pak Firman, kita sudah bersama dengan Bang Iskan Kolbalubis. Assalamualaikum, selamat malam, Bang Iskan.
Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Iskan, sebagai Komisi 8, saya ingin tahu bagaimana amatan Anda soal momentum keberangkatan jamaah umroh perdana ini yang bersamaan dengan merebaknya kasus Omikron, termasuk disebutkan tadi bahwa sebetulnya di Arab Saudi juga sedang ada eskalasi kasus. Pertama kita memberikan apresiasi kepada pemerintah Saudi yang telah membuka keran untuk umroh, karena memang ini juga membuktikan bahwa pemerintah Saudi sudah mulai percaya terhadap penanganan COVID di Indonesia yang sudah melandai. Ya. Itu apresiasi kita, dan itu membuktikan bahwa Saudi memang tidak pernah menghalangi jemaah umroh kita, cuma kita memang perlu memperbaiki sistem manajemen penanganan COVID di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua juga ini merupakan kabar gembira karena banyak teman-teman di perusahaan-perusahaan travel ini kan hampir 2 tahun sudah mati suri ya. Bagi mereka yang tidak punya properti tempat mungkin mereka sudah tutup, tapi diharapkan dengan ini mulai teman-teman yang selama ini sudah tutup mulai lagi bersih-bersihin kantor, mulai lagi kegiatan gitu. Itu juga sangat kita apresiasi karena akan menyedot ribuan tenaga kerja baik di travel dan juga di usaha-usaha sampingan, pembuatan pembimbing dan lain-lain ya. Oke. Terus yang kita tetap mendorong supaya Kementerian Agama tetap kita anggarkan dana untuk membantu program itu ya, khususnya penanganan di luar negeri, karena bagaimanapun jemaah haji umroh ini kan adalah warga negara Indonesia yang harus dilindungi keamanannya, kesehatannya, dan Indonesia bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang tentang haji ya. Itu barangkali yang kita. Ya, Bang Iskan, apa catatan khusus mengenai nanti sepulangnya jemaah umroh, ketibanya di tanah air, karena ini kaitannya dengan keselamatan warga negara juga secara umum, secara keseluruhan. Kita tahu ada protokol kesehatan yang ketat dilakukan sebelum berangkat, tiba di sana bahkan ibadah sekalipun. Tapi yang namanya Omikron ini kan ini satu varian yang juga masih terus ditelusuri saat ini dan masih kompleks ini persoalannya. Catatan Komisi 8, apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan semuanya baik-baik saja? Pertama kan masyarakat juga sudah mulai terdidik untuk bagaimana hidup berdampingan dengan si corona ini kan, dengan mencuci tangan, tetap pakai masker dan menjaga kesehatan. Itu saya rasa itu berlaku umum di seluruh dunia ya. Terus yang kedua juga ini catatan juga bangsa Indonesia. Jadi kalau di Saudi melakukan karantina 2 hari, kita jangan melakukan karantina 10 hari kan gitu kan. Karena Saudi ini kan sudah negara sangat ketat ya. Bahkan kan tidak ada istilahnya ya kalau memang karantina, tapi nggak selama 10 hari seperti itu. Kan yang penting kan memastikan bahwa jemaah haji itu tidak membawa virus baru. Itu intinya kan. Dan itu saya rasa sangat bagus. Jadi contoh sudah disinggung tadi bahwa jemaah pulang tidak membawa virus baru, artinya harus ada karantina. Ini wajib, dan ini kan sudah disampaikan oleh aturan pemerintah bagi siapapun yang pulang dari bepergian dari luar negeri harus dikarantina. Tapi kami dapat informasi bahwa yang namanya biaya karantina itu ditanggungan kepada jemaah umroh. Itu sekitar 7 juta rupiah. Apakah semestinya memang demikian? Atau jangan-jangan ini juga difasilitasi sebaiknya oleh pemerintah? Ini karena kaitannya mereka yang sudah menunggu antrian keberangkatan dari 2 tahun semenjak pandemi, dan mereka juga harus dibebani biaya karantina sebesar 7 juta rupiah sepulang dari umroh nanti. Bang Iskan. Ini kan hari Senin kita sudah mulai masuk ya. Kita akan koordinasi Mitra Agama. Saya sih mengusulkan supaya jemaah haji itu dikarantina di ini aja di asrama haji gitu ya. Karena itu kan milik Kementerian Agama dan fasilitasnya juga cukup bagus ya. Jadi tidak perlu dimintain uang tambahan 7 juta rupiah per jemaah? Jangan dong, kasihan mereka. Dia harus karantina, dan menurut saya, tapi ini kan kebijakan Pak Luhut, dia harus 10 hari. Sebetulnya itu nggak realistis juga. Kalau mungkin 2 hari, kalaupun di hotel mungkin mereka mampu. Jadi kalau mereka tidak mampu di hotel, ya usulin itu kalau di Jakarta itu di di daerah di tempat yang sudah ditentukan Kementerian, atau lebih efektif itu kan setiap
setiap provinsi itu kan ada asrama haji ya. Asrama kita aktifkan gitu ya. Itu tentu persoalan lain ketika dia harus naik pesawat lagi berangkat, karena kan kita tahu sistemnya terpusat sekarang. Ketika begitu tiba di Bandara Soekarno-Hatta langsung dibawa ke tempat karantina masing-masing, entah itu di Wisma ataupun di hotel. Tapi saya bergeser sedikit ya ke Pak Firman. Pak Firman, saya ingin pastikan juga Pak Firman, apakah sebetulnya memang diwajibkan jemaah nanti akan membayar 7 juta rupiah untuk memastikan mereka dapat tempat karantina sepulang dari ibadah umroh? Ya, saya mengapresiasi sekali apa yang disampaikan oleh Bang Iskan, anggota Komisi 8 DPR RI, bahwasanya perlu mempertimbangkan untuk memberikan fasilitas dukungan karantina bagi jamaah yang pulang umroh. Karena memang jamaah ini sudah menunggu hampir 2 tahun, Bang Iskan. Mereka 2 tahun mereka membayar full payment sudah lengkap lunas 2 tahun yang lalu dengan biaya sebelum pandemi. Kemudian mereka tidak bisa menarik uangnya karena uang-uang tersebut sudah terbayarkan kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga juga menjanjikan hanya bisa memberangkatkan jika umroh dibuka. Ini sudah ada saatnya. Nah, yang menjadi apa yang disampaikan oleh Bang Iskan tadi benar adanya. Jangan sampai kesabaran menunggu 2 tahun, kemudian ketika kesempatan dibuka, mereka tidak punya kemampuan untuk penyesuaian biaya karena ada kewajiban-kewajiban yang membebani sampai 7 juta itu. Nah, ini juga menjadi pertimbangan kita. Kita prihatin dengan kesabaran masyarakat yang sangat sudah over sabar saya kira, dan kami mengapresiasi masyarakat jamaah-jamaah telah menunggu hampir 2 tahun tetap sabar, tidak melakukan hal-hal yang membuat penyelenggara tertekan dan sebagainya. Nah, kita harap ketika keran ini dibuka, kesempatan itu ada, kita berangkatkan mereka, dan hal-hal yang menjadi beban timbulnya biaya akibat kebijakan karantina dan sebagainya mungkin bisa difasilitasi oleh Kementerian Agama melalui asrama-asrama haji tersebut. Tentu masyarakat kami sebagai pelaku usaha akan apresiasi sekali dan terima kasih, dan pastilah apa yang jamaah yang berangkat ke tanah suci, dia tidak akan berdoa hanya untuk dirinya dan keluarganya, dia akan mendoa bersama-sama, bahkan semua pembimbing akan mendoakan untuk bangsa Indonesia agar kita selamat dari pandemi ini. Oke, Bang Iskan, tanggapan Anda? Ya, kita nanti akan, teman-teman yang pergi ke Saudi, tolong berkoordinasi sebelum pulang. Nanti kita akan telepon Menteri Agama, kan hampir semua provinsi ada asrama haji ya, dan asrama haji itu sangat bagus tingkat hotel bintang 3. Dan biasanya kalau haji kan jemaah haji sudah terbiasa dengan asrama haji, sudah tahu kondisinya, di sana ada masjidnya, ada kegiatan nanti pengajian setiap sholat. Jadi mereka tidak merasa mereka merasa di rumah sendiri gitu. Kalau di hotel mungkin kan jemaah haji pergi di hotel nggak bisa sholat jemaah, mereka nggak cocok, mereka itu di hotel memang. Udah mereka di asrama haji saja. Nanti kita kontak di asrama haji suasana seperti di Saudi juga. Mereka sholat jemaah, sholat nanti ada pengajian ustadz, itu kan asik gitu kan. Jadi bukan tapi perlu dipertimbangkan juga kalau karantina itu kan sifatnya lebih kepada mengurung diri, mengisolasi diri supaya apa yang tidak diinginkan terjadi itu tidak menularkan kepada yang lain. Ini kan kita antisipasi sifatnya, Pak Iskan. Termasuk soal di provinsi-provinsi itu juga kan menarik. Orang kalau ada beda dengan acara musik, mereka berjoget-joget berhadapan. Kalau sholat itu kan satu arah dia menuju Tuhan. Jadi arah 1 meter dia mengarah ke depan. Sebetulnya lah itu. Ya. Yang jelaskan saat ini pemerintah melakukan prosedur begitu tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dikasih pilihan dia mau ke hotel atau ke Wisma sesuai dengan tujuan keberangkatan mereka ke luar negeri masing-masing. Itu juga udah banyak diprotes masyarakat. Masa orang 10 hari harus Tentu, tapi kan Bang Iskan kita juga melihat banyak petugas bandara yang saat ini juga sudah terpapar. Sepulang dari mereka yang plesir luar negeri, ini banyak petugas kesehatan di bandara juga yang sudah terpapar. Iya, maksudnya berapa hari ngeceknya itu. Jangan 10 hari lah, jangan berlebihan aja. Oke, kita akan tunggu seperti apa pembahasan nanti oleh Bang Iskan dengan Kementerian Agama dan pihak terkait. Tentu saja apapun bisa dibuat di sana, kebijakan-kebijakan yang dirasa ini akan menampung aspirasi semua pihak, memastikan semua baik-baik saja. Tapi terakhir ini ke Pak Firman. Pak Firman, kami ingin pastikan satu hal, apakah betul ada diskriminasi vaksin di sana yang disebutkan bahwa yang Sinovac mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya, atau ada yang sudah dapat booster kemudian ini yang mendapatkan keringanan dan lain sebagainya. Benarkah demikian? Jadi
Pemerintah Saudi kita mungkin istilahnya bukan diskriminasi, tapi ada ketentuan-ketentuan berbeda. Itu saja. Yang pertama adalah ini yang menjadi catatan Bang Iskan ini kita di Saudi Arabia. Bahkan mereka tidak mewajibkan karantina loh. Kalau seandainya jenis vaksinnya sama dengan vaksin mereka. Mereka confident banget dengan kebijakan apa yang diambil dengan vaksin mereka. Dan ini sudah terbukti ada rombongan kita. Jenis vaksin apa yang dimaksud Bang Firman? Empat jenis vaksin yang sudah digunakan Saudi itu mendapatkan kekhususan di Saudi Arabia. Jadi Moderna, Pfizer, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson. Itu mendapatkan keutamaan sama kayak orang Saudi. Tidak ada kewajiban karantina. Itu ketentuan dari Kementerian Haji. Tapi Sinovac juga sudah diterima dan ada ketentuan yang untuk itu. Saya kira kewajiban kita adalah mengikuti apa yang sudah mereka tetapi dengan disiplin mengikuti prokes yang ada. Itu yang paling penting. Terima kasih Pak Firman. Semoga semuanya baik-baik saja untuk Anda yang mengawal jemaah yang beribadah umroh di Mekah, Arab Saudi, dan terima kasih juga Bang Iskan Kolbalubis. Ini yang saya suka kenal lama dan kami pastikan Bang Abang bersuara untuk apa kebutuhan rakyat di DPR sana. Polisi diduga ada transaksi ilegal dari penemuan obat 2 karung di pinggir jalan di Bekasi. Kami hadirkan informasi lengkapnya usai jeda saat lagi.